pena, merubah peradaban lebih baik dan bermakna. Suwadi Suryaningrat pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Budi, untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual saya pada modul 3.1 tentang pemimpin pembelajaran dalam kasus dilema etika. Nah, di sini saya minta waktu pada Bapak Budi Kahono selaku kepala sekolah dari SD Negeri 1 Tawangmangu. Ada beberapa untuk wawancara tentang kasus dilema etika yang ada di SD Negeri 1 Tawangmangu. Langsung saja Pak Budi untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak Budi untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi untuk dilema etika memang ada di lingkup pendidikan kami. Untuk mengidentifikasi, jelas saya mengklasifikasi ada dua, artinya pertama dari pendidiknya, yang kedua dari siswa atau murid. Memang kita awali dari pendidiknya, nanti saya mengidentifikasi dalam hal etik apa yang sekarang itu tentunya etik yang sesuai dengan ideologi negara bangsa Indonesia. Kalau memang kurang pas, kemudian nanti hasil pengamatan saya itu saya klasifikasikan. Misalnya dalam hal keaktifan ketika jabat tangan, terus sopan santun dan sebagainya saya klasifikasikan, dan nanti saya ambil angkanya. Kira-kira ya kita awali dari pelanggaran etik yang paling tinggi yang saya tangani. Untuk yang selanjutnya Bapak, untuk selama ini bagaimana Bapak Budi selaku kepala sekolah menjalankan kewajiban pengambilan keputusan yang ada di SD 1 Tawangmangu, itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada yang melibatkan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Saya begini, dalam hal ini saya tidak lepas dari background atau latar belakang dalam hal ketika mengambil kebijakan kasus. Misalnya kita menangani kasus tentang etika, tapi terkadang yang namanya orang itu sebenarnya ini benar menurut umum tapi kurang benar menurut beliaunya, kan begitu. Nah, saya harus bisa memberi pemahaman beliau ini, yaitu betul-betul dia itu bisa menerima bahwa yang dia lakukan ini benar-benar artinya secara etika, secara umum itu betul-betul menyimpang. Jadi ada penyadaran begitu. Itu selanjutnya Bapak, untuk langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Pak Budi lakukan selaku kepala sekolah selama ini Pak? Prosedurnya sebenarnya simpel, tidak bertele-tele. Yang jelas saya mengedepankan bagaimana seorang tersebut menyadari dengan dirinya sendiri bahwa beliau itu betul-betul melanggar etika, ya dengan cara metode yang sekarang ini ngetren dengan saya coaching gitu. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang mungkin terjadi di SD Negeri 1 Tawangmangu? Kalau efektif kita melihatnya itu dari segi kecepatan pelaksanaan menyelesaikan masalah dan juga ketepatan. Artinya ketepatan itu nanti si A atau si B yang melakukan pelanggaran tidak mengulangi lagi. Kalau efektif saya ya dengan model coaching, dia menyadari sendiri itu cepat, terus dia itu tidak mengulangi lagi gitu.
selanjutnya Pak, mungkin hal-hal apa saja yang adakah tantangan yang selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika selama ini Pak? Begini, yang sekarang itu mau tidak mau kita itu harus punya wawasan gitu terkait dengan ideologi bangsa kita itu. Kalau kita menyadari itu sudah mulai terkikis, jadi budaya ketimuran kita itu sudah mulai terkikis, terutama budaya-budaya dari ketimuran, artinya timur tengah, artinya agamis. Banyak teman-teman kita yang sudah kena paham radikal dan sebagainya. Nah ini kita harus paham dalam hal ini. Nah terus kemudian terkait dengan pertanyaannya jenengan, dengan menyikapi kita juga harus bijak. Jadi kalau kita itu seseorang sudah kena paham, artinya sudah teracuni paham-paham radikal seperti ini, memang sulit sekali untuk mengembalikan ke ideologi negara kita. Namun kita juga perlu berusaha menyadarkan dan sebagainya, biar nanti ideologi yang mereka punya itu sudah selaras lagi dengan ideologi bangsa kita. Pertanyaan yang selanjutnya Bapak, apakah selama ini Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Budi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Pak Budi lakukan? Kalau saya memang tidak ada jadwal khusus, artinya kita itu selalu fresh. Pun go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Arsini. Siang, Pak Fajar. Mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar untuk di sini saya mau bertanya kepada Bu Arsini selaku Kepala Sekolah SD Negeri 5 Tawangmangu tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Dalam hal ini Bu Arsini sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 5 Tawangmangu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Arsini. Langsung saja nih Bu, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Arsini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SD Negeri 5 Tawangmangu? Terima kasih Pak Fajar. Saya akan menjawab dan menanggapi dari pertanyaan Pak Fajar kaitannya dengan identifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama yang saya lakukan, saya harus mengetahui dulu kasus dilema etika di sekolah. Yang kedua, setelah mengetahui itu, melanjutkan mengetahui langkah-langkah dalam mengambil keputusan dilema etika. Karena apa? Dilema etika dan harus mengetahui faktor dan tantangan. Mungkin itu Pak Fajar. Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Arsini menjalankan pengambilan keputusan dalam hal ini di SD Negeri 5 Tawangmangu, baik itu terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Arsini? Untuk menjalankan pengambilan keputusan dilema etika atau bujukan moral, yaitu saya sebagai pemimpin itu harus menyelesaikan dulu masalah, tugas, dan sasarannya, serta komunikasi yang dilakukan tidak sekedar luas namun mengambil
atau mengarah ke kegiatan yang bersifat kolaboratif Pak Kajang. Terus untuk langkah-langkahnya Bu, atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Warsini lakukan selama ini dalam hal ini di SD Negeri 5 Tawangmangu dalam pengambilan keputusannya seperti apa? Langkah-langkah kami dalam mengambil keputusan pada dilema etika, yang pertama yaitu mengenal dulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi ada nilai-nilai moral yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian yang ketiga, sebelum menentukan siapa yang terlibat, yang ketiga harus mengenali masalahnya apa, masalah moral di situasi sekolah. Kemudian yang keempat, setelah saya mengenali masalah, mengumpulkan data-datanya. Setelah saya kumpulkan fakta-fakta yang sesuai, yang relevan dengan situasi, kemudian menguji kebenarannya, mana yang salah, mana yang benar. Dan selanjutnya saya membuat kesimpulan, terus saya lanjutkan refleksi. Gitu Pak Kajang. Terus berkaitan dengan hal apa saja yang selama ini Ibu Warsini anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SD Negeri 5 Tawangmangu? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan, misalnya kalau saat-saat ini Pak, yaitu pada kejadian atau keadaan saat-saat ini adanya imunisasi pada anak-anak. Mungkin ada penolakan ya Pak, itu ya, penolakan dari orang tua, antara hak orang tua dan tanggung jawab saya. Kemudian yang memberi layanan adalah dari dinas kesehatan, contohnya. Terus yang selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini mungkin merupakan tantangan bagi Ibu Warsini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SD Negeri 5 Tawangmangu? Ya, tantangannya sebagian besar adalah dari warga sekolah kita, dari warga keluarga besar SD 05 Tawangmangu, khususnya Bapak dan Ibu, anak-anak, mungkin dari masyarakat, dari komite, itu merupakan Pak. Terus yang selanjutnya Ibu, apakah dalam hal ini Bu Warsini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang terjadi di SD Negeri 5, dan apakah dalam hal ini Ibu secara langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikan, baik itu dalam bentuk ataupun prosedur yang seperti apa yang Ibu jalankan di dalam hal ini di SD 5 Tawangmangu itu sendiri Bu? Untuk jadwal Pak, untuk jadwal kasus-kasus dilema etika sosial atau rujukan moral,